pendidikan merupakan usaha dalam memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia memiliki persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan dan pengajaran yaitu yang pertama, memerdekakan anak sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya baik lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kedua, pendidikan menciptakan ruang bagi anak untuk dapat merdeka secara lahir dan batin. Artinya, bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Dan yang terakhir, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ki Hajar Dewantara menganalogikan peran guru seperti seorang petani. Ketika seorang petani menanam benih padi di sebuah lahan, maka ia tidak bisa berharap tanaman yang akan tumbuh adalah tanaman jagung. Selain itu, untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, maka cara menanam tanaman padi tidak dapat disamakan dengan cara menanam tanaman jagung. Dari analogi ini dapat diperoleh bahwa guru wajib menghargai segala keunikan siswanya dan guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Pendidikan mengarah pada penerapan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ingarso sum tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, guru menjadi seorang pemimpin harus mampu memberi suri teladan bagi anak didiknya. Kemudian, ingmadia mangun karso, di tengah membangun semangat. Artinya, berada di tengah anak didiknya, guru harus mampu memberikan semangat dan motivasi bagi anak didiknya. Dan terakhir, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru harus memberi dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ki Hajar Dewantara mencetus sistem among dalam pendidikan. Kata among berasal dari bahasa Jawa, yaitu momong yang artinya mengasuh. Oleh karena itu, pendidikan tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya, baik lahir maupun batin. Kedua, anak dipandang sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Artinya, anak wajib diberi ruang atau kesempatan seluas-luasnya untuk bereksplorasi, berekspresi, berkreasi, berinovasi secara mandiri sesuai kodratnya. Guru atau disebut pamong berperan dalam menuntun, mengasuh, membimbing anak dengan kasih sayang agar tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan yang diberikan kepada anak juga harus holistik dan seimbang, yaitu mencakup perubahan budi dan pekerti, yaitu harus ada olah cipta untuk mempertajam pikiran, olah rasa untuk memperhalus perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, dan olah raga untuk menyehatkan jasmani. Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan bahwa dalam proses menuntun, pendidikan dan pengajaran perlu memperhatikan adanya kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan perbedaan konteks sosial budaya dan lingkungan tempat tinggal. Misalnya, pendidikan yang diberikan kepada anak di daerah pegunungan tidak dapat disamakan dengan pendidikan untuk anak yang ada di daerah pantai karena keduanya memiliki konteks lokal yang berbeda. Selanjutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu walaupun pada alam yang sama. Seperti halnya saat ini, teknologi dan digital dicanangkan dan diperlukan dimanapun, sehingga pendidikan harus menyesuaikan diri agar dapat menjawab tantangan dalam perubahan tersebut. Selanjutnya, bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di antaranya, pertama, memberi ruang kepada anak untuk berekspresi, berkreasi, dan berinovasi sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimilikinya. Kedua,
pembelajaran haruslah berdiferensiasi, yaitu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan tahap perkembangan setiap anak. Selanjutnya, memberikan fasilitas kepada anak dalam mengasah kompetensi dalam dirinya melalui beragam aktivitas, baik aktivitas keagamaan, pengetahuan, keolahragaan, dan lainnya sebagai upaya menciptakan pendidikan holistik dan seimbang. Kemudian, menggunakan strategi pembelajaran interaktif yang menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, inquiry learning. Kemudian, mengangkat konteks-konteks nilai sosial dan budaya dalam pendidikan yang disesuaikan dengan kodrat keadaan yang mencakup kodrat alam dan kodrat zaman. Dan terakhir, mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan sebagai bentuk penyesuaian akan tuntunan abad